Kejutan, Fluminense singkirkan Inter. Inter kalah, Lautaro Martinez marah. Aston Villa kembalikan Asensio dan Rashford. Resmi, Azpilicueta pergi dari Atletico Madrid. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Laga Inter Milan versus Fluminense berlangsung ketat di Bank of America Stadium, Charlotte. Di menit ketiga, German Kano membuka keunggulan Fluminense lewat sundulan di depan gawang Inter. Di babak kedua, pertahanan Fluminense yang dipimpin Thiago Silva terus meredam serangan Inter. Fluminense akhirnya menambah gol di masa injury time menit ke-90+3 lewat Hercules, memastikan kemenangan 2-0. Dengan kemenangan ini, Fluminense lolos ke perempat final Piala Dunia antar klub. Tim asal Brazil ini tampil solid dengan pertahanan yang kokoh, dipimpin oleh kapten sekaligus bek veteran Thiago Silva di usia hampir 41 tahun. Menunjukkan performa impresif dengan catatan 3 clean sheet selama turnamen ini, termasuk saat melawan tim-tim kuat seperti Borussia Dortmund dan Inter Milan. Silva membuat Inter Milan yang diperkuat pemain-pemain seperti Lautaro Martinez dan Marcus Thuram kesulitan menembus pertahanan mereka. Statistik permainannya sangat mengesankan, 13 kali merebut bola, 1 tackle penting sebagai pemain terakhir, dan 100% kemenangan duel di tanah. Fluminense berhasil membuat kejutan besar dengan menyingkirkan Inter Milan yang merupakan finalis Liga Champions Eropa 2024-2025. Padahal Fluminense berada pada peringkat 181 dunia, sukses mengalahkan Inter Milan yang menempati peringkat ke-7 dunia menurut FIFA, sebuah prestasi yang belum pernah terjadi sejak 2012. Kemenangan ini sekaligus menjadi tanda pertama kali sejak lebih dari 1 dekade sebelum tim non-Eropa menyingkirkan tim Eropa di ajang Piala Dunia antar klub. Keberhasilan Fluminense ini bukan hanya sekedar kemenangan, melainkan sebuah pernyataan kuat dari sepak bola Amerika Selatan. Kekecewaan mendalam dirasakan oleh striker Inter Milan Lautaro Martinez setelah kekalahan mengejutkan timnya dari Fluminense yang mengakhiri peluang Inter meraih gelar musim ini. Dalam pernyataannya, Martinez menyampaikan pesan tegas kepada rekan-rekannya yang dianggap belum menunjukkan komitmen penuh di klub. Saya ingin berjuang untuk gelar tinggi. Siapa yang ingin tetap di Inter? Bagus, mari kita berjuang bersama. Namun siapa yang tidak ingin bertahan, silahkan pergi, tegas Martinez yang dikutip dari laporan resmi situs Inter Milan. Botafogo membuat keputusan mengejutkan dengan memecat pelatih kepala mereka, Renato Paiva. Setelah kekalahan tipis 1-0 dari Palmeiras dalam babak 16 besar Piala Dunia Klub, Renato Paiva yang mulai menangani klub Serie A Brasil sejak Februari 2025 berhasil membawa Botafogo ke babak 16 besar Copa Libertadores dan Copa do Brasil. Meski demikian, hasil akhir yang kurang memuaskan di laga melawan Palmeiras diyakini menjadi salah satu faktor utama di balik keputusan manajemen klub untuk berpisah dengan sang pelatih. Inter Miami secara resmi menegaskan bahwa mereka berkomitmen untuk mempertahankan Lionel Messi hingga kontraknya berakhir, meskipun ada kabar kuat yang mengisyaratkan kepergian sang mega bintang pada Desember 2025. Menurut pernyataan dari sumber resmi klub yang disampaikan melalui jurnalis Fabrizio Romano, baik Messi maupun Inter Miami sama-sama tertarik untuk melanjutkan kerjasama mereka. Messi sendiri sebelumnya dikabarkan ingin bermain di liga yang lebih kompetitif mulai Januari 2026 sebagai persiapan menjelang Piala Dunia musim panas tahun depan. Penyerang asal Inggris Tammy Abraham akan menandatangani kontrak selama 4 tahun dengan klub raksasa Turki Besiktas dalam transfer senilai 20 juta euro. Kabar ini dikonfirmasi oleh jurnalis Fabrizio Romano yang menyatakan bahwa semua proses transfer sudah rampung dan Abraham dijadwalkan tiba di Istanbul pada Selasa ini untuk menandatangani kontrak dengan klub yang kini dilatih oleh Ole Gunnar Solskjaer, mantan pelatih Manchester United. Kesepakatan ini menjadi rekor transfer bagi Besiktas dan menjadi langkah penting klub memperkuat skuad untuk musim depan. Napoli sukses mengamankan jasa winger Belanda berusia 25 tahun, Noah Lang, dari klub PSV Eindhoven dengan biaya transfer sebesar 28 juta euro ditambah bonus. Pemain yang tampil impresif di Eredivisie musim lalu dengan torehan 8 gol dan 6 assist dalam 30 pertandingan ini akan menandatangani kontrak hingga Juni 2030. Menurut laporan jurnalis Nicolas Kira, Lang akan menerima gaji sebesar 2,5 juta euro per tahun, ditambah tunjangan lainnya, menambah kekuatan lini serang Napoli di bawah asuhan pelatih Antonio Conte.
Como telah berhasil menyelesaikan kesepakatan transfer dengan Real Betis untuk mengamankan jasa pemain sayap muda asal Spanyol, Jesus Rodriguez, dengan nilai transfer sebesar 22,5 juta euro ditambah bonus hingga 5,5 juta euro. Dilaporkan oleh jurnalis Fabrizio Romano, Jesus Rodriguez yang menjalani tes medis pada tanggal 1 Juli 2025 musim lalu mengukir prestasi dengan tampil dalam 44 pertandingan bersama Betis, mencetak 5 gol dan memberikan 4 assist. Menurut laporan resmi, kontrak Rodriguez bersama Como berlaku hingga tahun 2030. AC Milan secara resmi mengumumkan kepergian Alessandro Florenzi yang kontraknya habis pada 30 Juni 2025. Bek berusia 34 tahun ini pertama kali datang ke Milan pada musim 2021-2022. Dalam 3 musim membela Rossoneri, Florenzi tampil lebih dari 100 kali dan turut berkontribusi dalam keberhasilan klub meraih gelar Serie A pada tahun 2022. Namun, karirnya di Milan juga diwarnai oleh cedera panjang, khususnya masalah lutut yang memerlukan operasi pada 2024 dan membatasi penampilannya di musim terakhir. AC Milan kini berada di posisi terdepan dalam perburuan tanda tangan Ardon Cesari, gelandang berusia 22 tahun dari klub Brugge. Menurut laporan jurnalis Fabrizio Romano, Cesari secara eksklusif memfokuskan perhatian untuk bergabung dengan Rossoneri dan menyatakan bahwa Milan adalah langkah sepenuhnya untuk melanjutkan karirnya. Bahkan, Cesari menolak negosiasi dengan klub lain seperti Manchester United demi merapat ke San Siro. Negosiasi antara AC Milan dan klub Brugge masih berlangsung, di mana klub Belgia yang menginginkan 40 juta euro untuk sang pemain. Bologna secara resmi mengonfirmasi bahwa mereka tidak akan menggunakan opsi pembelian sebesar 12 juta euro untuk mengambil alih kontrak Tommaso Pobega dari AC Milan. Gelandang berumur 24 tahun ini sebelumnya bermain dengan status pinjaman selama 1 musim di Bologna, tampil dalam 30 pertandingan dengan kontribusi 4 gol dan 3 assist. Meskipun menunjukkan penampilan yang konsisten dan dipercaya oleh pelatih Vincenzo Italiano, klub menilai harga pembelian yang ditetapkan terlalu tinggi untuk langkah permanen. Davide Calabria, bek kanan berusia 28 tahun, resmi meninggalkan Bologna setelah masa peminjaman 6 bulan dari AC Milan berakhir. Calabria menjadi sosok penting dalam keberhasilan Bologna menjuarai Coppa Italia dengan mengalahkan AC Milan 1-0 di partai final. Meski kontribusinya besar, Bologna memilih untuk tidak mempermanenkan kontrak sang pemain. Informasi ini dikonfirmasi lewat laporan Nicolo Schira yang menyebutkan bahwa Fiorentina mendapatkan tawaran untuk merekrut Calabria secara resmi. Atletico Madrid secara resmi mengumumkan bahwa Cesar Azpilicueta meninggalkan klub setelah kontraknya habis menyusul musim di mana ia gagal mendapatkan posisi reguler di tim utama. Bek asal Spanyol ini bergabung dengan Atletico pada Juli 2023 usai meninggalkan Chelsea. Namun hanya tampil dalam 18 pertandingan pada musim 2024-2025 dan tidak ambil bagian dalam Piala Dunia antar klub. Hal ini menjadi salah satu alasan utama klub untuk tidak memperpanjang masa baktinya, sebagaimana dilaporkan oleh situs resmi Atletico Madrid. Real Madrid memutuskan untuk tidak mengaktifkan opsi pembelian senilai 8 juta euro guna memulangkan kembali gelandang Argentina Nico Paz dari klub Serie A Como. Keputusan ini diambil setelah Los Blancos mengamankan kesepakatan dengan bintang muda berusia 17 tahun, Franco Mastantuono, yang digait dari River Plate. Menurut laporan Fabrizio Romano, Nico Paz akan tetap membela Como di bawah asuhan Cesc Fabregas untuk musim depan. Sementara Real Madrid masih memiliki klausul pembelian kembali dengan nilai 9 juta euro untuk tahun 2026 dan 10 juta euro untuk tahun 2027. Real Madrid menghadapi Juventus pada babak 16 besar Piala Dunia antar klub dengan ketidakhadiran Kylian Mbappe sebagai starter. Menurut laporan Cadena Ser, Mbappe masih dalam tahap pemulihan dari gastroenteritis akut yang membuatnya absen dalam beberapa laga terakhir. Pelatih Xabi Alonso dan tim pelatih memutuskan untuk tidak mengambil resiko menurunkan Mbappe sejak awal pertandingan demi memastikan kesehatan dan kebugarannya sepenuhnya. Mbappe sendiri sudah kembali berlatih bersama tim, namun direncanakan baru akan masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua. Setelah 9 bulan berjuang melawan cedera lutut serius, bek kanan Real Madrid Dani Carvajal akhirnya mengumumkan dirinya telah kembali dalam kondisi fit penuh dan siap bermain lagi. Dalam pernyataan kepada media, Carvajal mengatakan, "Setelah 9 bulan, saya sekarang siap bermain kembali. Saya tersedia," mengisyaratkan kesiapan fisik dan semangatnya untuk kembali unjuk gigi di lapangan. Pemain asal Spanyol ini juga membagikan video dirinya sedang latihan keras bersama tim guna mempersiapkan pertandingan melawan Juventus.
Menurut laporan dari Mundo Deportivo dan beberapa sumber lainnya, Pau Victor diberitahu oleh Barcelona bahwa ia kemungkinan besar tidak akan mendapatkan tempat dalam skuad utama untuk musim 2025-2026. Meskipun telah tampil dalam 29 pertandingan musim lalu, performa Victor dengan hanya 2 gol dan 1 assist dianggap belum memuaskan oleh manajemen klub. Barcelona bahkan sudah menerima beberapa tawaran dari klub-klub La Liga yang tertarik merekrut pemain muda asal Spanyol ini, dengan Real Betis disebut sebagai calon kuat tujuan berikutnya. Manchester United resmi mengangkat Jonny Evans sebagai kepala program peminjaman dan pengembangan pemain muda di akademi mereka. Dalam peran barunya ini, Evans akan memimpin pengelolaan peminjaman pemain muda United serta bekerja sama erat dengan Direktur Sepak Bola Jason Wilcock dan Direktur Akademi untuk mengasah kemampuan individu dan mempersiapkan talenta muda agar siap tampil di skuad utama. Pengalaman panjang Evans sebagai pemain dianggap sangat penting untuk membimbing para pemain muda melalui proses pengembangan ini. Aston Villa telah secara resmi mengonfirmasi kembalinya Marcus Rashford ke Manchester United setelah masa peminjaman di klub tersebut berakhir. Penyerang internasional Inggris ini bergabung dengan Villa pada Januari 2025 dan tampil sebanyak 17 kali di berbagai kompetisi, mencetak 4 gol serta memberikan 6 assist. Namun, Aston Villa memilih untuk tidak menggunakan opsi pembelian permanen sebesar 40 juta pound sterling yang dimiliki atas Rashford, sehingga sang pemain kembali ke klub asalnya Manchester United. Marco Asensio dan Axel Disasi resmi meninggalkan Aston Villa setelah masa peminjaman mereka berakhir menjelang musim 2025-2026. Asensio dipinjam dari PSG tampil impresif dengan catatan 21 pertandingan dan 8 gol untuk Villa, sementara Disasi yang dipinjam dari Chelsea bermain dalam 10 pertandingan. Keduanya kini kembali ke klub asal masing-masing. Demikian konfirmasi resmi dari situs klub Aston Villa. Selain itu, klub juga mengumumkan kepergian kiper Robin Olsen dan bek Courtney House sebagai pemain bebas transfer. Tri Nayoni telah menandatangani kontrak jangka panjang dengan Liverpool tepat pada hari ulang tahunnya ke-18. Prosesi penandatanganan dilakukan di IXI Training Centre, tempat di mana Nayoni telah tumbuh dan berkembang sejak bergabung dari Leicester City pada September 2023. Kepercayaan klub terhadap bakatnya sangat besar, terbukti dengan keterlibatannya di berbagai level tim Liverpool mulai dari senior, U21, U19, hingga U18, serta mencatatkan 6 penampilan untuk tim utama musim lalu. Nottingham Forest telah menyelesaikan proses transfer striker asal Brazil berusia 24 tahun, Igor Jesus, dari Botafogo dengan nilai mencapai 10 juta pound sterling, sebagaimana dilaporkan oleh pakar transfer Ben Jacobs. Jesus yang dikenal dengan kecepatan dan fisiknya yang tangguh, termasuk aksi gemilangnya saat mencetak 2 gol di Piala Dunia Klub, termasuk gol kemenangan spektakuler melawan PSG, dipercaya akan memperkuat lini serang Forest di bawah asuhan pelatih Nuno Espirito Santo menjelang kampanye UEFA Conference League musim 2025-2026. UEFA memutuskan untuk menunda keputusan terkait partisipasi Crystal Palace dalam kompetisi Liga Eropa musim depan karena adanya kekhawatiran atas aturan kepemilikan ganda klub. Crystal Palace berada dalam posisi yang tidak pasti karena salah satu pemiliknya, John Textor, juga memiliki saham mayoritas di klub Prancis Lyon. Situasi ini memicu peninjauan ulang oleh UEFA yang khawatir potensi konflik kepentingan dapat terjadi. Menurut laporan dari BBC Sport, untuk mengatasi konflik ini, Textor berencana menjual 44% sahamnya di Crystal Palace kepada Woody Johnson, pemilik New York Jets. Cristiano Ronaldo mengonfirmasi bahwa dirinya akan bermain di Piala Dunia 2026 bersama timnas Portugal, menjadikannya penampilan ke-6 di ajang tersebut. Pada musim ini, Ronaldo memilih memperpanjang kontraknya dengan klub Al Nassr hingga usia 42 tahun sebagai bagian dari persiapan matang menghadapi Piala Dunia yang digelar di Amerika Serikat tahun depan. Ronaldo menyatakan bahwa ia menolak tawaran bermain di Piala Dunia klub demi memastikan kondisi fisiknya dalam keadaan terbaik untuk kejuaraan dunia tersebut. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.